Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan pemetaan tema dan juga jaringan tema. Yang pertama yaitu pemetaan tema. Seperti yang kita tahu, pemetaan tema adalah suatu kegiatan memperoleh gambaran secara holistik pada semua standar kompetensi, baik kompetensi dasar dan juga indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Tujuan pemetaan tema yaitu untuk mempermudah proses pembelajaran yang harus berinteraksi dan berkoneksi pada bidang keilmuan atau bahkan dalam dunia nyata dengan memiliki batasan-batasan pengembangan tema sesuai dengan kebutuhan anak. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan pemetaan tema, yaitu memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan peserta didik, memulai dari yang termudah menuju yang tersulit, memulai dari yang sederhana menuju yang kompleks, memulai dari yang konkret menuju yang abstrak. Selanjutnya yaitu tema yang dipilih harus memungkinkan menjadi proses berpikir pada peserta didik. Selanjutnya, ruang tema disesuaikan dengan usia, perkembangan peserta didik termasuk bakat, minat, dan juga kebutuhan dan kemampuannya. Dan memperhatikan kebermaknaan materi untuk perkembangan integrasi pada peserta didik. Prosedur pemetaan tema dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator. Dalam tahap ini dibagi menjadi 3 tipe. Tipe pertama yaitu guru. Tema sudah ditentukan oleh guru berdasarkan dengan kurikulum dan mata pelajaran yang nantinya akan menjadi sub-sub tema. Tipe kedua yaitu guru dan murid menentukan tema bersama, tentu saja sesuai dengan materi dan bahan ajar yang diperlukan. Tipe ketiga yaitu murid menentukan secara mandiri tema yang diperlukan, tentu saja dengan bimbingan guru. Tahap kedua dalam prosedur pemetaan tema yaitu menentukan tema. Dalam tahap ini ada 2 cara. Yang pertama, mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing pembelajaran, dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai. Yang kedua, menentukan terlebih dahulu tema-tema pengait keterpaduan untuk menentukan tema tersebut. Guru dapat bekerja sama dengan peserta didik sehingga sesuai dengan bakat dan minat siswa. Yang ketiga, yaitu identifikasi dan analisis standar kompetensi, kompetensi dasar, dan juga indikator. Dalam tahap ini, kompetensi dasar dan indikator disesuaikan dengan setiap tema, sehingga semua standar kompetensi, baik kompetensi dasar dan indikator, terbagi habis. Selanjutnya yaitu jaringan tema. Jaringan tema adalah pola hubungan antara tema tertentu dengan sub-sub pokok bahasan yang diambil dari berbagai bidang studi. Terkait dengan terbentuknya jaringan tema, diharapkan peserta didik memahami suatu tema tertentu dengan melakukan pendekatan interdisiplin berbagai ilmu pengetahuan. Pembuatan jaringan tema merupakan implementasi dan penerapan model pembelajaran terpadu, yaitu model WBEP. Intinya, jaringan tema adalah pola hubungan tema tertentu dengan sub-sub pokok bahasan yang diambil dari berbagai studi terkait. Di dalam jaringan tema sendiri ada kelebihan dan juga kekurangan. Adalah contoh jaringan tema.